Bang, ngapain bang? Ustad, Ngamun aja. iya nih lagi mikirin liburan Ustad, akhir tahun. Biasa, Ngapain akhir tahun? jalan-jalan ngelayarin tahun baru, Ya jalan-jalan sama Allah, keluarga. Bang. Nggak bener bang. Ngerayain tahun baru itu bukan dari Islam bang. Apalagi tahun baru yang sekarang itu tahun baru jelas-jelas Masehi. Bukan dari Islam bang. Tapi kan rame-rame Ustad. Loh, memang kenapa? Iya rame-rame, semuanya ngerayain Ustad, pada turun semua. Kita bang, jangan melihat orang rame apa gimana. Nggak perlu bang, kita ngelihat secara syariat. Allah mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan orang yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Maka dari itu kita jangan melihat kebenaran atau tidaknya itu hanya karena orang rame melakukan bang. Sekarang kita lihat dengan kacamata syariat bang. Syariat kita melihat bahwasannya merayakan ulang tahun merayakan tahun baru, apalagi tahun baru Nasrani yang merupakan syiar mereka, ini adalah perkara yang tidak sesuai syariat. Kok tidak sesuai? Kenapa? Pertama, kita sudah bertasyabuh bang, menyerupai perbuatan orang-orang yang non muslim itu. Sementara Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud bang, kata Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Kan kebersamaan Ustad, apalagi enak sambil niup-niup trompet, Ustad. Rame-rame sama anak gitu. Iya sih bang, kalau memang kita mikir-mikir akal sih kebersamaan sih ya, kebersamaan. Cuman kan yang namanya kebersamaan apa harus tahun baru? Iya. Kebersamaan kan bisa kita silaturahim, makan bareng. Adapun kita kemudian kebersamaannya kita gunain dengan cara merayakan perayaannya orang-orang non-muslim, bertasyabuh dengan mereka, nggak boleh bang. Itu sesuatu yang tidak perbolehkan. Apalagi abang bilang trompet, tiup trompet segala. Tiup trompet itu bang, ya kata Rasulullah, trompet itu adalah merupakan syiarnya orang Yahudi. Nih dengerin bang ya. Iya. Ada dalam riwayat Abu Daud bang, bahwa ketika Rasulullah SAW ingin memanggil orang sholat pakai apa? Waktu itu kan belum disyariatkan azan bang. Akhirnya Rasul bermusyawarah dengan para sahabatnya. Nah sebagian sahabat ada yang mengusulkan, hai Rasulullah, bagaimana kalau kita panggil mereka pakai trompet? Rasulullah nggak suka. Kenapa? Karena itu rupanya syiarnya orang Yahudi. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Karena itu syiarnya orang Yahudi. Nah, dikarenakan itu syiarnya orang Yahudi, Rasulullah nggak mau. Maka kita berarti umat Islam pun nggak boleh suka terhadap sesuatu yang sifatnya syiarnya itu bukan orang Islam. Kita ini harusnya bangga dong dengan keislaman kita bang. Tapi itu kan cuma trompet Ustad, kan Islamnya di hati Ustad. Nih bang, yang namanya iman tuh bukan cuma di hati bang. Iman tuh kata para ulama, keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kita di dalam beriman kepada Allah, berarti kita harus bukan hanya sebatas di hati. Saya beriman kepada Allah, tapi kita berbuat maksiat, enak aja, nggak bisa begitu bang. Di zaman Rasulullah SAW aja ada orang yang sebatas niatnya kan baik gitu kan. Bukan dalam hadis bahwa ada 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW. Waktu itu mereka bertanya kepada istri Nabi bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Setelah diberitahu ternyata mereka menganggap remeh tuh ibadah Rasulullah. Akhirnya mereka berkata, ya kita kan belum dapat jaminan surga kalau Rasul udah dapat. Akhirnya yang satu berkata, saya mau sholat malam semalam suntuk dah, nggak mau tidur. Yang satu berkata, saya mau puasa tiap hari. Yang satu berkata, saya nggak mau menikah, saya ibadah saja. Rupanya 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan begini dan begitu, demi Allah, aku ini orang yang lebih takut kepada Allah dari kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi aku berpuasa, aku berbuka. Aku juga sholat malam, aku tidur malam. Aku pun juga menikah. Siapa yang tidak suka sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Padahal kan 3 orang ini niatnya bagus banget loh bang. Tapi karena itu perbuatan tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah mengingkarinya. Demikian pula, kita katakan keislaman kita di hati. Kan yang cuma niup trompet doang, apa salahnya? Kita katakan trompet itu syiarnya orang Yahudi. Sementara Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Kalau kita melakukan
mau pakai pakaian Nasrani misalnya kayak Sinterklas dan yang lainnya ya bang, mungkin ada orang berkata cuma pakaian aja kok, yang penting kan iman saya tetap kuat. Kita katakan tidak bisa. Orang yang pakai pakaian ABRI aja pasti akan ada di dalam hati perasaan kayak ABRI bang ya. Itu Namanya, istri anak Ustaz pakai jilbab tapi pakai kayak itu kijang itu tanduk. Yang itu dia bang. baru. Pakaian itu biasanya akan mempengaruhi suasana hati bang. Ya seperti misalnya orang yang pakai baju ABRI pasti kelihatan ngerasa gagah Seperti dong. ABRI gitu. Demikian pula kalau ada orang yang pakai pakaian kayak Sinterklas gitu, pasti akan ada perubahan hati, mau tidak mau pengaruh itu ke hati. Maka dari itulah ya kita tidak hanya sebatas melihat yang penting iman saya kuat, walaupun perbuatan saya tidak sesuai syariat, kan aneh. Tapi kan kita perginya habis Isya Ustaz, udah sholat Isya. Nah, ntar pulang sebelum subuh. Ya Sholat subuh. bang. Ya itulah bang, kita ini jangan berpikir secara begitu pendeknya tanpa melihat syariat bang. Ya, kita alhamdulillah udah sholat, nanti kan sholat subuh bisa ngugurin dosa juga. Ya, bukan begitu. Lah kita lagi merayakan hura-hura gitu, tiup trompet, ternyata itu tidak sesuai syariat, bukan itu bertasyabuh dengan orang Yahudi, ya bertasyabuh dengan orang Nasrani. Tahu tuh kita meninggal dunia gimana? Karena kita meninggal di atas syariat, bukan syariat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Maka dari itulah bang, maka dari itu kita umat Islam tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kita harus bangga dengan keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Kita harus memperlihatkan syiar Islam. Adapun syiar selain Islam tidak boleh. Para ulama semua sepakat. Apalagi trompet itu kan alat musik bang. Iya. Udah beli Ustaz trompetnya. Nah, kalau abang udah beli trompetnya tuh, kata para ulama, ya caranya dengan cara apa? Dirusakin bang. Dirusakin ya Ustaz. Iya, taubatnya itu dengan cara ngerusakin tuh trompet. Dah, dibuang aja lah, buat apa? Gak ada manfaatnya lagian juga bang, malah dosa kan gitu ya. Jadi baiknya bagaimana dong Ustaz buat tahun baru ini saya? Baiknya bang, karena kan pergantian malam tahun baru dengan pergantian bulan, pergantian minggu itu nggak ada bedanya bang. Ya kita anggap aja sama dengan hari-hari lain, dan tidak ada amalan khusus di malam tahun baru bang. Kadang kan sebagian orang ada yang bikin amalan khusus ya pakai zikir bareng lah ataupun yang lainnya, padahal kan Rasulullah nggak pernah melakukan seperti itu bang. Jadi gimana dong? Ya udah kita anggap aja malam biasa sama dengan malam yang lain, ya. Kita juga tetap rutin untuk baca Quran sebagaimana rutinitas kita. Kita juga sholat tahajud. Ya anggap aja lah malam yang sama dengan malam yang lain, tidak ada keistimewaan apa-apa bang. Oh gitu ya Ustaz ya? Iya dong bang. Ini makanya kita harus tahu bang. Ya kita juga harus banyak-banyak tuntut ilmu bang. Udah bang, mudah-mudahan diberikan kepada kita kekuatan ya bang ya. Iya. Untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Biar kita bangga dong sama orang sebagai umat Islam dengan syiar Islam. Jangan bangga sama syiar orang bukan Islam bang. Udah bang, mengisi kajian dulu nih. Terima kasih Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.